Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi kedua tentang pengelolaan koperasi. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Dalam kegiatan usaha koperasi, terdapat pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan koperasi, termasuk mewakili koperasi di dalam maupun di luar forum. Perangkat organisasi yang memiliki wewenang tersebut adalah apakah A. anggota koperasi, apakah B. pengurus koperasi, apakah C. pengelola koperasi, apakah D. pengawas koperasi, apakah E. rapat anggota koperasi. Ya, yang memiliki wewenang di dalam ilustrasi soal nomor 1 itu adalah ditunjukkan oleh opsi B, pengurus koperasi. Ya, di mana seluruh kegiatan usaha koperasi merupakan tanggung jawab pengurus koperasi. Beberapa wewenang pengurus dalam kegiatan usaha koperasi adalah mewakili koperasi di dalam dan di luar forum. Nah, di sini forum pengadilan gitu ya. Memutuskan penerimaan dan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, serta melakukan tindakan dan upaya yang ada kepentingan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Ya, oke, kita ke soal nomor 2. Perhatikan wewenang perangkat koperasi berikut. Nah, pertama adalah mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. Yang kedua, mendorong dan memajukan usaha anggota. Yang ketiga, menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Yang keempat, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi. Yang kelima, menetapkan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Wewenang yang dimiliki rapat anggota ditunjukkan oleh angka berapa saja? Iya, benar sekali, yaitu angka 3 ya, yaitu menetapkan pembagian sisa usaha. Terus angka 4, memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi. Dan yang terakhir nomor 5, menetapkan rencana kerja serta anggaran pendapatan dalam belanja koperasi. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor E, nomor 2 ini. Kita berlanjut ke soal nomor 3. Nah, Bu Yanti, seorang ketua di Koperasi Wahana Mandiri di daerah K. Ia akan dipindah tugaskan ke koperasi lain di daerah C. Oleh karena permasalahan tersebut terjadi kekosongan posisi yang ditempati Bu Yanti. Cara yang tepat dilakukan pengurus koperasi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, manakah yang merupakan jawabannya? Apakah yang A, melakukan perekrutan anggota tanpa persetujuan rapat anggota? Apakah B, mengadakan rapat pengurus yang dihadiri pengurus dan pengawas koperasi? Apakah C, mengadakan rapat koperasi dengan seluruh anggota untuk menetapkan pengurus koperasi? Apakah yang D, menunggu rapat anggota tahunan dan mengisi kosongan posisi oleh pengurus sementara? Atau yang E, mengadakan rapat anggota luar biasa untuk memutuskan pergantian posisi oleh pengurus lain? Nah,
benar sekali. Yang manakah? Iya, yang jawaban yang tepat itu. Ya. Oke, jadi mengadakan rapat anggota luar biasa untuk memutuskan pergantian posisi oleh pengurus lain. Jadi rapat anggota boleh diselenggarakan kapanpun oleh pengurus koperasi jika terdapat permasalahan mendesak yang harus segera diselesaikan. Penyelenggaraan rapat anggota luar biasa dapat menjadi media bagi pengurus koperasi untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam mengisi kekosongan posisi pengurus. Nah, pengurus dapat memutuskan kekosongan posisi akan diisi oleh pengurus lain atau dari anggota koperasi. Ya, oke, kita langsung ke soal nomor 4. Oke, di sini ada ilustrasi, kita baca dulu soalnya. Tindakan yang tepat dilakukan oleh pengurus koperasi simpan pinjam gemilang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah ini. Kita kata kuncinya tindakan yang tepat yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam gemilang nih. Koperasi simpan pinjam gemilang didirikan berdekatan dengan Bank Madani di kota FA, ya. Bank Madani memiliki layanan usaha yang serupa dengan koperasi simpan pinjam gemilang. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Bank Madani menyebabkan menurunnya minat anggota dan masyarakat terhadap layanan usaha dari koperasi simpan pinjam gemilang. Nah, tadi tindakan yang tepatnya adalah apakah A. menyediakan angsuran dengan bunga yang lebih besar, apakah B. menyediakan layanan terbatas dengan alasan efisiensi kerja, apakah C. menjual berbagai jenis produk unggulan anggota dan masyarakat, apakah D. menyediakan layanan pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, apakah E. membagi SHU yang sesuai dengan besar modal anggota koperasi. Yang manakah yang termasuk ke dalam tindakan yang tepat dari koperasi simpan pinjam gemilang untuk mengatasi permasalahannya, yaitu iya, benar sekali, yaitu yang D, menyediakan layanan pinjaman modal untuk usaha dengan modal ringan. Ya, jadi di sini kita ketahui bahwa persaingan usaha yang ketat itu perlu ditindaklanjuti, ya, dengan beberapa tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa layanan yang menarik minat masyarakat terhadap koperasi, ya. Bentuk layanan seperti menyediakan pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, menyediakan layanan kredit, ya, usaha dengan syarat yang mudah tentunya, serta menentukan presentasi menarik dalam pembagian SHU sesuai dengan jasanya masing-masing. Oke, kita ke soal nomor 5. Pengurus koperasi berhak memperingatkan anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Apabila terdapat anggota yang demikian, tindakan tepat yang dilakukan pengurus koperasi untuk mengatasi permasalahan nah ini dia tersebut, yaitu apakah A. memberikan sanksi, ya, pengurangan sisa hasil usaha atau SHU, ya, apakah B. menghentikan sementara atau mencabut keanggotaan, apakah C. memberikan bantuan modal usaha agar dapat menjalankan usahanya, apakah D. melaporkan kepada pihak yang mengatur permasalahan perekonomian, apakah yang E. memberikan layanan yang menarik untuk memancing anggotanya agar aktif dalam koperasi. Manakah jawaban yang tepat terkait dengan permasalahan tadi? Yaitu ditunjukkan oleh option yang benar sekali, yaitu ditunjukkan oleh option yang D, menghentikan sementara atau mencabut keanggotaannya. Jadi ketika ada pengurus koperasi yang memiliki masalah tersebut, gitu ya. Nah, pengurus koperasi ini memiliki kewajiban untuk mengingatkan anggota jika terdapat anggota yang secara sengaja tidak melakukan kewajibannya, gitu ya. Jika seseorang anggota tetap tidak mampu menjalankan kewajiban, hak yang dimiliki pengurus koperasi adalah memberhentikan sementara atau mencabut keanggotaan pihak yang bersangkutan. Pencabutan atau pemberhentian keanggotaan juga dapat dilakukan jika terdapat anggota yang meninggal dunia. Ya, oke, itu ya
terkait dengan pembahasan soal mengenai pengelolaan koperasi, soal uji kompetensi kedua dari soal 1 sampai soal 5. Kita akan berjumpa di lain kesempatan pembahasan soal 6 sampai 10. Sampai berjumpa. See you.